Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan fi majlisul ilmi. Selamat datang di majelis ilmu. Semoga semua yang hadir di sini malam hari ini selalu mendapatkan rahmat Allah dan rezeki ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membaca kisah Qur'ani di mana Al-Qur'an, hadirin sekalian, kalamullah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah itu kalam, yaitu berbicara ya sesuai dengan keagungannya. Ini termasuk akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran merupakan sumber hukum bagi umat Islam, pedoman hidup bagi umat Islam. Barang siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Orang yang mendalami Al-Quran akan diturunkan rahmat kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran hikmah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Jadi kami kisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah. Di dalam Al-Quran hadirin sekalian banyak kisah-kisah yang baik. Ya, kisah-kisah yang terbaik dari kisah-kisah yang ada di dunia ini, kisah yang langsung Allah kisahkan. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya kita membaca Al-Qasas Qur'aniyah, kisah-kisah Qur'ani ini. Ya, di antaranya adalah kita bisa memahami dari kisah-kisah Qur'ani ini bagaimana perlawanan terus-menerus antara ahlul haq dan ahlul batil. Ya, yang berpihak kepada kebenaran dan yang berpihak kepada apa? Kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berfikir. Kemudian juga kisah-kisah Qur'ani ini sebetulnya pelajaran juga faedah yang besar bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrikin hari ini, bagi para pelaku dosa maksiat. Ya, agar mereka mengambil pelajaran bagaimana orang-orang kafir dahulu, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, mereka mendapatkan siksa, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin hari ini. Ya, begitu juga hadirin sekalian, kita bisa belajar manhajul anbiya fi da'wah ila Allah. Ya, manhaj para nabi, bagaimana mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mereka
kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah dalam berdakwah. Ya, mereka orang yang ikhlas dan sangat perhatian terhadap masalah tauhid. Ya, nah ini diantara faedah daripada kisah-kisah Quran. Pada malam hari ini kita akan membaca tentang kisah yang cukup populer, ya, yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, Allah menceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82, ya. Itu luar biasa sekali kisah yang di situ banyak pelajaran, hadirin sekalian. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa cukup populer, ya. Banyak sekali namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seorang nabi yang sangat agung dari kalangan Bani Israel, seorang hamba Allah yang kuat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pemberani dan juga diberikan kelebihan, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah, orang yang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Ya, kisah menghadapi Firaun, raja Mesir yang zalim kafir yang mengaku sebagai nabi. Kisahnya luar biasa, diceritakan panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Ya, bagaimana Bani Israel memperdaya Nabi Musa, berbuat curang, ya. Tapi Nabi Musa sabar menghadapi mereka, menasihati mereka. Ya, begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Qarun. Ya, diceritakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Musa dengan Khidir, hadirin sekalian. Ya, dimulai dari surah Al-Kahfi, ya, ayat 60. Dikatakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya, dari ayat ini sampai ayat 82, ya, mengisahkan kepada kita pertemuan dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Ya, kisah ini sangatlah syarat, ya, dengan faedah pelajaran penting bagi seorang muslim. Ya, sebagian ulama pun, hadirin sekalian, biasa mengangkat kisah ini sebagai tema pembahasan yang menyimpulkan banyak puluhan dan bahkan ratusan faedah, hikmah. Ya, tentunya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian juga kisah ini penting karena banyak sekali dijadikan tameng, ya, dalil bagi pelaku kesesatan, ya, bagi pelaku bid'ah, ya, untuk melariskan ideologi mereka, mengambil dari kisah ini. Makanya harus kita pahami dengan baik ini, seperti keyakinan kelompok sufi ekstrim, ya, bahwa wali Allah itu lebih utama daripada para nabi. Bayangkan, sampai mengatakan seperti itu, bahwa wali Allah lebih utama daripada para nabi. Ya, mereka mengatakan bahwa Khidir adalah seorang wali. Ya, ia lebih utama dan lebih mengetahui daripada Nabi Musa alaihissalam. Yang dimana Nabi Musa juga seorang nabi. Ya, bahkan salah satu tokoh mereka, Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi, pernah mengatakan maqamun nubuwah fi barzah fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Ya, dia mengatakan derajat kenabian itu berada di pertengahan, yaitu sedikit di atas kerasulan, namun di bawah wali. Bayangkan, di bawah wali nabi, hadirin sekalian. Nah, ini pernyataan yang menyesatkan dari seorang tokoh sufi yang bernama siapa? Ibnu Arabi. Ya, padahal urutan yang benar, hadirin sekalian, sebaliknya, yang tertinggi rasul, kemudian nabi, ya, kemudian wali, ya. Jadi klaim sesat mereka selanjutnya adalah bahwa agama ini terbagi menjadi dua,
Orang-orang sufi ini membagi seorang muslim menjadi dua. Yang pertama syariat dan yang kedua apa? Hakikat. Ya. Hakikat adalah level yang tinggi. Ya, dan siapapun yang telah mencapainya maka segala aturan syariat yang zahir tidak berlaku lagi. Kalau orang sudah mencapai apa namanya itu hakikat, ya, nggak berlaku lagi, tidak perlu sholat, boleh meninggalkan sholat. Ini keyakinan sebagai dari seorang sufi yang ekstrim, hadirin sekalian, yaitu berdalih dengan kisah Nabi Khidir ini, ya, yang dengan bebasnya melakukan berbagai hal, ya, berdasarkan hakikat dari Allah, sehingga Nabi Musa pun terheran melihatnya. Ya, ini keyakinan mereka. Ya, begitu juga kesesatan selanjutnya, klaim mereka bahwa Nabi Khidir sekarang ini masih hidup. Mereka meyakini bahwa Khidir sekarang masih hidup, bebas, ya, tidak terikat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah suatu sanad yang tidak benar, hadirin sekalian. Kalaupun misalnya Nabi Khidir itu atau Khidir itu masih hidup, dia harus menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Musa lebih utama daripada Nabi Khidir. Ya, walaupun dalam beberapa hal Khidir itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap orang yang beriman punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing, hadirin sekalian. Tapi dari derajat, ya, Nabi Musa tentunya lebih agung, lebih tinggi, diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan suhuf, diberikan kitab suci, ya, pemimpin Bani Israel, ya, itu tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, suatu ketika kisahnya dimulai dari khutbah Nabi Musa alaihissalam di hadapan Bani Israel, khutbah yang luar biasa menyentuh, khutbah yang terenyuh, ya, di dalam hati mereka sampai mereka menangis mendengar khutbahnya Nabi Musa alaihissalam. Usai memberi nasihat, hadirin sekalian, Nabi Musa berbalik, ya, kemudian untuk pergi. Lalu ada seorang yang menyusul beliau alaihissalam, dia sangat terkagum dan tersentuh orang ini. Kemudian dia mengatakan, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah di atas bumi ini ada orang yang berilmu lebih daripada kamu? Maka Nabi Musa mengatakan tidak ada. Memang faktanya seperti itu. Saat itu Nabi Musa orang yang paling alim di antara mereka Bani Israel. Makanya dia mengatakan tidak ada, jadi kecuali aku. Ya, Nabi Musa mengucapkan demikian sebetulnya bukan ingin menyombongkan diri, karena hakikatnya seperti itu memang. Ya, namun demikian Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Tetap menegur Nabi Musa alaihissalam, dan Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, sesungguhnya ada seorang hambaku, ya, yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu, dan ia sekarang berada di pertemuan dua lautan, Majma'al Bahraini. Nabi Musa pun bertanya, ya Allah, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan orang ini? Ya, maka Allah menjawab, pergilah kamu, bawalah seekor ikan, masukkan dalam keranjang, di mana engkau kehilangan ikan itu, disitulah tempat dia. Ya, kamu akan menemukan orang itu. Ya, atau dalam riwayat yang lain, bawalah ikan mati, ya, kemudian kamu bepergi, nanti kalau dia hidup, bergetar hidup, disitulah tempat, ya, orang itu, maka temuilah dia. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersemangat, hadirin sekalian, mengajak salah satu murid terbaiknya yang bernama Yusha bin Nun. Murid terbaiknya Musa bin Nun dan Yusha bin Nun inilah yang akan menggantikan pimpinan, ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia, maka Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Ya. Nah, tugasmu, katanya Nabi Musa, adalah engkau mengawasi ikan ini.
Ya, kabarkan kepadaku jika ikan ini hilang. Itu tugasnya. Ya. Memang tidak ada dasar yang kuat, hadirin sekalian, di mana pertemuan Nabi Musa dengan Khidir ini, di mana yang disebut dengan Majma'al Bahraini, pertemuan dua lautan ini. Ya, apakah di Laut Merah, apakah di Laut Hitam, atau di Laut Hindia, kita nggak tahu. Tidak disebutkan, itu tidak penting. Yang penting bagaimana kita bisa mengambil pelajaran ya dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, meskipun aku harus berjalan selama bertahun-tahun. Ya, ini menunjukkan tekad yang kuat Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi ya orang yang berilmu, hadirin sekalian. Maksudnya bahkan para ulama mengatakan, kita menafsirkan ini, aku tidak peduli walaupun harus bertahun-tahun, aku akan cari orang itu. Ya, aku akan ambil ilmunya orang itu, walaupun harus apa? Bertahun-tahun, puluhan tahun aku akan lalui. Ya, perjalanan ini demi untuk mencari apa? Ilmu. Ini merupakan semangat Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia sudah diajari sama Allah, tapi haus dengan ilmu. Ini pelajaran bagi kita, hadirin sekalian. Walaupun seseorang qad balagha ma balagh, sudah mencapai tingkat yang tinggi, jangan sombong. Belajar, perdalam agama. Ya, tidak boleh seorang dai cukup dengan ilmunya, kemudian dia belajar lagi, tidak baca lagi. Lah, belajar terus, baca terus, ikuti fatwa para ulama. Ya, belajar terus. Karena sebetulnya kita ini mempunyai ilmu yang sedikit. Ya, disuruh banyak belajar. Lihat Nabi Musa alaihissalam, dia Nabi besar Bani Israel, dikasih wahyu, dikasih suhuf, tapi dia bersumpah tidak akan berhenti walaupun harus menempuh waktu yang sangat lama. Aku akan temui orangnya, nggak peduli. Ya, luar biasa Nabi Musa, hadirin sekalian. Nah, ini pelajaran bagi kita tentang pentingnya kita ini menuntut ilmu. Ya, banyak sekali contoh para ulama hadirin menuntut ilmu, seperti Jabir bin Abdullah pernah membeli sebuah onta untuk bersafar selama 2 bulan. Dia persiapkan perjalanan membeli onta, ya, dia bersafar 2 bulan dari Madinah menuju Syam, hanya untuk mendengar, ya, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais, ya, ingin memberikan satu hadis. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis dia berjalan dari Madinah menuju apa? Syam, syahrain, 2 bulan, satu hadis. Kita alhamdulillah hadis sudah tertulis, sudah dibukukan, sudah dicetak, sudah diterjemahkan, tinggal baca. Masalahnya siapa yang membaca? Masalahnya siapa yang mau apa? Membaca. Tinggal baca aja. Ya, setiap malam satu hadis, bayangkan, atau 2 hadis, Anda bisa bayangkan, hadirin sekalian. Dibiasakan pada anak-anak kita ini. Misalnya anak-anak kita yang tidak belajar di pondok, itu bisa dibacakan satu malam 1 hadis, 2 hadis. Ya, 7 hari berapa hadis sudah? 1 bulan berapa hadis? Anak ini dengan sendirinya ngerti agama nanti ini. Ya, hadis ini petunjuk Nabi, ya, yang paling lurus, hadirin sekalian. Wahyu Allah juga ini, hadis ini. Nah, begitulah ini contoh, hadirin sekalian, luar biasa tentang Jabir bin Abdullah, hanya ingin mencari satu hadis tentang pada mahsyar, ya. Misalnya juga Imam Bukhari ini pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu hadis, ya, mengumpulkan riwayat-riwayat. Berapa guru kira-kira yang dia temui? 1000 guru. Ya, 1000 guru. Dia pernah menempuh perjalanan 14.000 kilometer. Ya, itu Imam apa? Bukhari. Nah, begitu juga Nabi Musa, hadirin sekalian, ini menjadi lecutan bagi kita sebagai
seorang muslim yang hidup di akhir zaman seperti ini, jangan sampai kita malas. Ya, Nabi Musa alaihissalam tawadhu, walaupun dia sudah pandai, tapi dia ingin belajar, dan begitulah seharusnya penuntut ilmu. Ya, dikatakan di sini, innal mar'a la yanbulu hatta ya'khud amman fawqahu wa mislahu wa dunahu. Sesungguhnya seorang tidak akan mencapai kemuliaan sehingga mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi darinya, yang setara dengannya, apa yang di bawah levelnya, nggak ada masalah. Kadang orang yang di bawah level kita itu justru dia punya ilmu yang kita tidak tahu. Ya, jadi hendaklah orang itu jangan sampai sombong. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam membawa seekor ikan yang mati, ya, dimasukkan dalam keranjang, hadirin sekalian. Lalu mulai perjalanan dengan siapa? Muridnya Yusha bin Nun. Ya, kemudian terus mereka jalan hingga tiba di sebuah batu besar, tapi keduanya tidur. Ya, Nabi Musa pulas tidurnya. Ya, ada juga yang mengatakan kecuali siapa? Yusha bin Nun, dia setengah tidur, sadar setengah sadar, begitu. Tiba-tiba ikan yang mati ini mulai bergerak. Subhanallah. Ini termasuk mukjizat dari Allah, kekuasaan Allah. Ikan mati bergerak, hidup lagi. Kemudian lompat, ya, melompat. Luar biasa juga. Jadi kapalnya ini kan agak ke pinggir, ya, dekat pantai istirahat. Tiba-tiba ada air, ya, kemudian lompat, kemudian masuk ke tengah lautan. Itu dilihat sama Yusha bin Nun. Jadi setengah sadar, tapi lupa juga, akhirnya tertidur begitu. Nah, itu yang terjadi, hadirin sekalian. Jadi Yusha bin Nun ini menyaksikan peristiwa yang ajaib, ya, dan lupa untuk mengabarkan kepada Nabi Musa, sehingga bangun jalan lagi begitu. Ya, itu yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa manusia lupa. Nabi Musa juga lupa, walaupun seorang apa? Nabi. Ya, Rasulullah pun juga pernah lupa beberapa kali dalam sholatnya. Ya, makanya ada perintah untuk sujud sahwi. Kalau Anda lupa, ya, rakaat misalnya kurang, ya ditambahi. Tapi sebelum salam sujud sahwi. Kalau Anda ragu, lupa, enggak sujud sahwi, enggak sah salat. Kata para ulama begitu. Karena salat ibarat dibangun dengan keyakinan. Dibangun dengan apa? Keyakinan, enggak boleh ragu. Lakukan sujud sahwi, ya, supaya salat Anda sempurna, sah. Kecuali Anda yakin begitu. Makanya yang paling enak memang salat jamaah. Ya, kalau salat sendiri, apalagi terlambat, mau dekat maghrib salat asar, ya akhirnya enggak khusyuk. Loh, berapa ini rakaatnya? Ya, lupa, hadirin sekalian. Maka dia harus lihat lupanya ini apa? Lupa kurang, ditambahi. Kemudian sujud sahwi. Kalau dia enggak sahwi, kata Syekh Utsaimin, enggak sah salatnya. Ya. Nabi pernah lupa, hadirin sekalian. Makanya beliau berkata, "Walakin innama ana basyarum mislukum. Ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Ya, akan tapi aku ini manusia seperti kalian juga. Ya, aku lupa seperti kalian juga pernah lupa. Maka jika aku lupa, ingatkan aku. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat, ya, 62 ini. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maka tatkala mereka berjalan sudah lebih jauh, berkata Nabi Musa alaihissalam kepada muridnya Yusha bin Nun. Memang tidak disebutkan di sini nama, ya, tidak disebutkan Yusha bin Nun. Yang disebutkan cuma Nabi Musa, ya, agar membaca lebih fokus kepada peran utamanya memang Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tidak disebutkan siapa nama ayahnya, tidak disebutkan nama saudara-saudaranya, supaya orang fokus bahwa peran utama di sini siapa? Nabi Yusuf.
Ya, Nabi Yusuf begitu juga tentang di sini. Ya, enggak disebutkan nama muridnya, tapi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa muridnya ini Yusha bin Nun, ya, seorang yang rajin juga belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, setelah beristirahat, Nabi Musa dan muridnya meneruskan perjalanan, hadirin sekalian. Ya, sementara muridnya lupa, berjalan terus akhirnya sampai mereka lapar, letih, baru Nabi Musa mengatakan, ya Yusha bin Nun, atina ghada'an, berikan makanan kita. Ya, sama ikan, mana ikan itu? Baru dia faham, hadirin sekalian. Jadi di sini juga pelajaran bahwa Nabi Musa, hadirin sekalian, kuat orangnya. Ya, perjalanan jauh, sudah jauh baru dia merasa lelah. Ini menunjukkan orang kuat. Ya, bukan sebentar lelah. Kalau kita kan dikit-dikit lelah, dikit-dikit lelah. Ya, lelah kok sedikit. Dikit-dikit lelah kita ini. Nabi Musa orang yang kuat. Ya. Jadi Nabi Musa memang seorang laki-laki yang gagah dan kuat fisiknya, bahkan diceritakan sama Allah bagaimana dia memukul satu pukulan dari orang Firaun, dari orang Mesir, langsung mati. Ya, kalau kelas berat pun masih butuh beberapa pukulan, beberapa ronde. Nabi Musa mukul sekali langsung KO. Sampai Nabi Musa kaget, ini apa ini? Tangan setan, wallahi setan ini. Bukan dariku ini. Saya hanya ingin memberikan pelajaran. Lah kok mati? Ya, seperti itu menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian. Jadi di sini juga tentunya pertolongan dari Allah. Ya, terkadang kita ini nggak sadar kalau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Musa ditolong sama Allah. Kan jalan terus dia, padahal di batu itu sebetulnya pertemuan dua lautan itu. Tapi dia berjalan terus. Tapi nggak sampai jauh. Ditolong sama, diingatkan, kamu tersesat. Dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertolongan dari Allah. Ya, kita pernah kesasar. Bapak Ibu pernah kesasar enggak? Ya, sering kesasar. Dimanapun, di beberapa negara, ya, orang bersafar kesasar. Tapi subhanallah, tidak lama diberikan ilham oleh Allah bahwa saya ini kesasar. Akhirnya bisa balik. Ya, ada juga kesasar nggak balik sehingga nggak bisa pulang ke negerinya. Mungkin ada nggak seperti itu? Tapi jarang. Kebanyakan bisa balik ke rumahnya dan berkata, bercerita, tadi saya kesasar begitu. Nah, begitu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian. Ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru setelah itu Yusha bin Nun, muridnya ini bercerita. Dikatakan di sini, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Fa inni nasitul hud. Dia bilang begitu. Muridnya ini menjawab, tahukah kamu, wahai Tuan Guru, Nabi Musa, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi itu, ya, lagi istirahat, sesungguhnya aku lupa menceritakan itu. Lupa menceritakan itu. Ikan itu hidup. Ya, kemudian loncat dia begitu. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dikatakan di sini, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Tidak ada yang melupakan aku ini kecuali setan. Jadi sesuatu yang buruk disadarkan kepada setan. Hadirin sekalian, ikan itu telah mengambil jalannya ke laut dengan cara yang ajaib, luar biasa. Langsung ini kan ombak ke sini, dia justru ke sana. Ya, seperti membuat terowongan air begitu. Ajaib. Sudah tiba-tiba hidup dari misalnya ikan asin, diasinkan, tiba-tiba bergetar. Bisa nggak manusia seperti itu? Nggak bisa, kecuali siapa? Allah. Ini tauhid rububiyah, hadirin sekalian. Tauhid rububiyah. Jadi ini juga pelajaran bagi orang-orang yang menyembah selain Allah, apalagi yang menyembah jin, menyembah manusia, menyembah pohon, menyembah batu, sujud kepada kayu, kepada batu. Hendaklah mereka berpikir, bisa nggak mereka menciptakan, menghidupkan? Wah, nggak bisa kok disembah.
Ya, tidakkah mereka berpikir, lihat di sini Allah ingin membuktikan mati, ikan mati diasinkan, tiba-tiba apa? Hidup dan terjun ke air dengan cara yang sangat ajaib. Ya, biasanya kan kalah dengan arus namanya ikan. Ini enggak, justru langsung semakin ke tengah. Ya, luar biasa di sini. Nah, itu lupa Yusha bin Nun dan menyandarkan bahwa ini setan ini yang membuat saya lupa ini setan. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian menunjukkan kita ini harus percaya kepada Allah ya, dengan iman yang sangat kuat. Rububiyah Allah ya, yaitu kita yakin Allah menciptakan semuanya. Ini Allah yang menghidupkan, mematikan, menghidupkan lagi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, qala dzalika ma kunna nabgh. Ya, Musa berkata, itulah tempat yang kita tuju. Hadha huwal makan allazi nabghi, allazi nurid. Itu tempat yang kita tuju, ya Yusha bin Nun. Ya, fartadda ala atharihima qasasa. Ya, kemudian keduanya pun kembali meniti jalan mereka semula yang dekat dengan batu besar itu. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, disitulah mereka bertemu dengan seorang dari hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Min ladunna ilma, sehingga orang Sunda mengatakan ini namanya ilmu laduni. Ya, tambah dibuat untuk menguatkan keyakinan mereka. Ilmu laduni itu nggak usah pakai belajar, nggak butuh belajar. Orang ini nggak pernah belajar kok, tapi langsung dikatakan wali karena mendapatkan ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, kasyaf, dibuka tabir langsung. Ya, ada orang seperti itu sekarang yang mengatakan begitu banyak, hadirin sekalian. Akhirnya seakan-akan bukan syariat Nabi. Ya, ini wali, titisannya Khidir. Ada yang mengatakan Khidir masih hidup menjaga lautan. Ya, terkadang nggak pakai baju katanya. Tambah ngawur, justru menghina siapa? Nabi Khidir, hadirin sekalian. Nah, ini bahayanya di sini. Maka bertemulah dengan Khidir dan Nabi Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah kemudian Nabi Musa, hadirin sekalian, semangat ya bertemu dengan Khidir. Kemudian Khidir pun belum pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Khidir mengatakan, kamu Musa? Iya, kenalan sama Nabi Musa alaihissalam. Musa Bani Israel, ya, pemimpin Bani Israel, menunjukkan Nabi Musa ini kedudukannya tinggi. Ya, Nabi Musa, iya benar. Ya, Nabi Khidir berkata kepada Musa, sungguhnya kamu mengetahui sebagian ilmu Allah, ya, yang diajarkannya kepadamu yang tidak aku ketahui, dan aku pun mengetahui sesuatu ilmu yang diajarkan oleh Allah yang kamu tidak mengetahui, ya Musa. Ya, maka Nabi Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Ya, agar kamu dapat mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya kamu tidak bisa bersabar, tidak sanggup, ya Musa, untuk ikut bersamaku. Bagaimana mungkin kamu bisa bersabar menyingkapi sesuatu yang belum kamu ketahui? Ya, hal ini beliau ucapkan, hadirin sekalian, karena Khidir ini tahu bahwa Nabi Musa ini Nabi Allah, orang yang mulia. Ya, tapi tidak semuanya ilmu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak bisa bersabar karena ilmu ini belum kamu pelajari. Dia tahu bahwa Khidir ini mengetahui Nabi Musa ini orang yang sangat kuat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya,
pasti tidak sabar. Tapi Nabi Musa meyakinkan, insya Allah engkau mendapati aku sabar. Jangan khawatir ya Khidir, engkau pasti mendapatkan aku apa? Sabar. Seperti itu. Walhasil kisahnya hadirin sekalian, baiklah kata Khidir, jika kamu ingin mengikutiku, ya jangan engkau menanyakan sesuatu padaku hingga aku sendiri yang akan menjelaskan kepada. Ini syarat. Ya, syarat hadirin sekalian. Nabi Musa pun mengikuti persyaratan hadirin sekalian. Jadi penggalan kisah ini kita diajari beradab. Beradab cara menuntut ilmu. Ya, beradab sama guru, beradab sama ustadz. Ya, maka Nabi Musa iya, saya siap. Padahal Nabi Musa ini nabi besar. Ya, nabi yang sangat agung hadirin sekalian. Dia tawaduk di hadapan gurunya. Siap, saya sabar. Ya, dia mengatakan begitu. Ya, ini luar biasa Nabi Musa alaihissalam, dan begitulah seharusnya seorang murid menampakkan rasa boto kepada gurunya. Ini yang bermanfaat hadirin sekalian. Kita hargai guru itu. Walaupun mengajarkan kamu satu huruf, hargai itu. Adab terhadap guru. Jangan sombong. Merasa dia belajar banyak dari guru-guru yang lain, ketemu gurunya yang dulu, ya kayak sombong begitu. Kamu nggak ada ini sih, ya. Kayak bagaimana begitu? Padahal dia dulu mengajarkan kamu, walaupun satu surah. Hargai dia ini, adab kepada guru. Lihat Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Khidir, jauh Khidir. Nabi Musa banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ditemui oleh Nabi Muhammad di mana? Langit keberapa? Langit yang ke-6. Hadirin sekalian, ya luar biasa ini. Ya, Nabi Musa alaihissalam lebih tinggi derajatnya. Ya, cuma di sini Nabi Musa tawadhu, ingin belajar apa sih yang belum diketahui dari ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Khidir ini. Ya, nah ini luar biasa, mengajar kita banyak hal. Kemudian Allah meneruskan, fantalaqa, keduanya pergi berjalan, hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an amrah. Dikatakan di sini mereka berdua berjalan hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Ya, Musa berkata, mengapa kamu melubangi perahu itu? Ya, akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya nanti. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu yang salah yang besar, maksudnya salah yang besar. Udah kamu dikasih gratis, gak bayar naik perahu, kok kamu rusak perahu itu, dilubangi, nanti kan tenggelam nanti. Ya, nah disitulah mulai hari ini, waktu itu hadirin sekalian, Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pertanyaannya di sini mungkin ikhwah semuanya bertanya, mana Yusha bin Nun? Kan tadi ada Yusha bin Nun ya. Mana Yusha bin Nun ini? Kok nggak ada? Ya, jadi diceritakan oleh para ulama sama ahli tafsir, Yusha bin Nun ini memang tidak diajak sama Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan disuruh pulang, selesai sudah tugasmu sampai di sini. Ya, ada yang mengatakan suruh tunggu di situ tempat dia bertemu tadi, tunggu di situ. Kamu gak usah ikut, ini urusan aku dengan apa? Khidir. Ya. Nah itulah yang terjadi pada Yusha bin Nun hadirin sekalian. Suruh menanti sampai nanti selesai perjalanan dengan Khidir. Jadi Nabi Musa berangkat bersama Khidir, dirusak ini kapal sama Khidir ini. Dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam. Mengapa melubanginya? Merusaknya kenapa? Ya, Nabi Musa lupa. Ya, dengan syarat tadi nggak boleh apa bertanya. Ya, seperti itu. Kemudian Khidir mengatakan, kenapa kamu berkata, ya sebelum aku terangkan? Baru Nabi Musa ingat, hadirin sekalian, Nabi Musa mengatakan, janganlah kamu menghukumku, ya karena kealpaanku, dan janganlah kamu membandingku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Biarkan aku ikut terus bersamamu, jangan hukum aku. Ya,
Jadi Nabi Musa benar-benar lupa. Ini menunjukkan hatta sekelas Nabi Musa lupa. Hadirin sekalian, apalagi kita sering apa lupa dengan perjanjian, dengan syarat-syarat yang sudah kita tulis, ya, kita sepakati. Jadi Nabi Khidir akhirnya memaafkan. Hadirin sekalian, kemudian terus perjalanan. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Ini lebih parah lagi. Keduanya kemudian berjalan. Kemudian di tengah perjalanan ketemu dengan Gulam. Gulam ini anak kecil yang 9 tahun ke bawah umurnya. Anak kecil, ganteng, putih. Tiba-tiba digeret sama Khidir, disembelih. Bayangkan, Anda bisa melihat kayak gitu bagaimana? Ya, sudah mungkin muntah atau ya apa begitu. Wajar Nabi Musa gak tahan. Ada mungkar, wallah mungkaran. Ya. Ada juga yang mengatakan di tafsir dipatahkan lehernya, klek, mati langsung. Anak kecil sama Khidir digitukan, hadirin sekalian. Makanya Nabi Musa ketika melihat seperti itu enggak sabar. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya, mengapa kau membunuh jiwa yang suci? Ini anak masih bersih, enggak ada dosa. Ya, belum balag. Kenapa enggak bunuh yang lainnya saja? Kok anak kecil ini? Sungguh kamu telah berbuat perbuatan mungkar, keji. Kata Nabi Musa enggak sabar ini. Hadirin sekalian. Enggak sabar. Ya, luar biasa, ini lebih hebat lagi ini, pembunuhan. Ya. Jadi wajar hadirin sekalian Nabi Musa mengatakan seperti itu karena belum ilmu datang kepada dia. Nabi Khidir pun mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra. Ya Musa, bukankah aku sudah katakan kepada kamu enggak bisa bersabar bersama aku. Ya. Kemudian Nabi Musa akhirnya mengakui khilaf. Ini saya salah, lupa lagi. Ya. Kemudian dia mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya, qad balaghta min ladunni udra. Jika setelah ini aku menanyaimu lagi, maka janganlah kamu memperbolehkan aku terus menyertaimu. Ini menunjukkan Nabi Musa lebih di atas. Ya, dia mengatakan kalau aku salah lagi, kamu boleh ya tidak sama aku. Seharusnya kan Khidir yang mengatakan. Ya Musa, kalau kamu gitu lagi, udah kita cerai, kan begitu. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalau aku salah lagi, ya maka aku tidak menyertaimu lagi, begitu. Sungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Ini Nabi Musa yang mengatakan. Menunjukkan Nabi Musa lebih tinggi. Hadirin sekalian. Azan ya? Ya silahkan. Azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi hadirin sekalian, di sini ada perjanjian lagi. Kalau terakhir pertanyaan lagi, Nabi Musa akan berpisah. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta alayhi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainaka wa bainika sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. Keduanya pun melanjutkan perjalanan, Nabi Musa dan Khidir, hingga keduanya mendatangi penduduk suatu negeri. Lalu keduanya minta jamuan kepada penduduk negeri itu karena lelah, capek, ya, minta jamuan, dikasih makan atau minuman kayak kan begitu ya. Namun tidak ada satupun dari penduduk negeri itu yang mau menjamu mereka. Kemudian keduanya keluar, ya, sebelum keluar mendapati di dalam desa itu ada sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Khidir pun menegakkan dinding itu. Musa pun berkata, jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah itu. Kita ini safar, butuh makanan, ya kan? Khidir pun berkata, inilah momen perpisahan kita, dan aku akan beritahukan tujuan di balik perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar tentangnya. Nah itulah hadirin sekalian, terakhir kemudian
Nabi Musa alaihissalam memang heran ya. Terakhir itu kalau tadi itu 1 dan 2, peristiwa pertama peristiwa kedua, itu Nabi Khidir itu seakan-akan terkesan membalas air susu dengan air tuba. Tapi yang terakhir ini justru air tuba dibalas dengan air susu. Ya, sudah nggak berbuat baik, sudah nggak berjamu, kok ada temboknya mereka dikokohkan dan tidak minta upah. Semakin heran Nabi Musa alaihissalam. Ya sudah kuat, tidak sabar, ditegur. Sudah Nabi Musa, kata Nabi Khidir, cukup sampai di sini Musa. Aku akan ceritakan ya peristiwanya yang sebenarnya bagaimana. Amma as-safinatu fa kanat limasakin. Yang pertama, kapal itu miliknya orang miskin. Ya'maluna fil bahri. Mereka terbiasa bekerja di bahar. Fa aradtu an a'ibaha. Dan aku sengaja ingin merusak bahtera itu, kapal itu. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena ya di hadapan mereka itu ada seorang raja yang zalim merampas kapal-kapal. Ya, ada juga yang mengatakan dia hanya merampas kapal yang bagus. Kalau yang rusak malas dia. Makanya dirusak sama Khidir. Khidir punya 2 pilihan. Merusak kapal, nanti gak diambil sama raja, ya, atau membiarkan nanti diambil sama raja itu dengan pasukannya. Padahal ini kapal milik siapa? Orang miskin. Maka Khidir lebih memilih dirusak. Memang nggak lama terlihat. Ya, lihat raja itu, oh kapal rusak, nggak usah diambil. Gitu ini. Sehingga hanya memperbaikinya saja, masih lebih lebih mudah begitu. Daripada diambil nanti nggak punya apa-apa. Paling orang miskin butuh. Di sini juga pelajaran bahwa tidak semua orang miskin itu nggak punya harta benda. Punya harta benda, cuma pendapatannya kurang. Misalnya dia punya pendapatan sehari 50.000, padahal butuhnya dia 75.000. Ya, terkadang juga orang miskin punya mobil, punya kapal, tapi tetap ininya kurang. Kebutuhannya kurang. Di luar negeri itu banyak orang miskin punya mobil, setiap rumah punya mobil. Tapi ibarat kaki mobil ini. Tapi tetap kebutuhannya kurang untuk bayar listrik, untuk bayar ini kurang. Namanya miskin, hadirin sekalian. Ya jangan salah, terkadang dia betul punya mobil, tapi kebutuhannya kurang. Tetap dikatakan miskin, ya. Kemudian juga di sini boleh ya tanpa izin kita untuk maslahat ya, tanpa izin tuan rumah misalnya membantu. Misalnya kita melihat di dalam rumah itu ada kayu terbakar. Walaupun tanpa izin kita dobrak pagarnya, kita matikan kayu itu. Kalau enggak nanti akan menjalar. Itu dibolehkan dalam Islam. Hal-hal yang bahaya tadi itu. Di sini maksudnya irtigabu akhaful daruraini, melaksanakan sesuatu ya lebih ringan di antara 2 yang bahaya. Pilih yang lebih ringan. Ya, dari sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, Khidir menjelaskan wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minain. Sedangkan anak itu ya, kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. Fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami takut anak ini nanti mampu mendorong dengan kuat kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Tidak hanya durhaka, bisa memaksa kedua orang tuanya berbuat kafir, ya, dan kekejian. Pengaruh anak kepada orang tua. Ada juga pengaruh orang tua terhadap anak. Tapi banyak juga orang tua terpengaruh siapa? Anaknya. Hadirin sekalian. Jadi Khidir sudah diberi ilmu masa depan. Makanya Nabi Musa tidak bisa berbuat apa? Godok-godok bayi tiba-tiba, bukan bayi ya, sudah agak gede disembelih, bayangkan. Kan begitu ya. Ini juga pelajaran hadirin sekalian, memang pengaruh orang tua dalam anaknya itu besar, tapi juga terkadang pengaruh anaknya yang sukses
pengaruh orang tua juga besar. Sukses tapi rusak. Orang tua mau nggak mau ikut-ikutan akhirnya. Ada nggak seperti itu? Ada, ya. Jadi penting di sini pengaruh anak terhadap orang tua. Ya. Di sini juga hadirin sekalian kita harus percaya dengan apa? Takdir. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidaru fakan li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sedangkan tembok itu bukan milik orang kampung, itu milik dua anak yatim yang tinggal di mana? Kota. Wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Di bawah tembok itu ada kanz, harta benda. Bisa jadi emas atau apa, kan begitu ya. Itu milik kedua orang tuanya. Dan orang tuanya dulu itu salihah. Tapi di sini tempat ahli tafsir bukan orang tuanya langsung. Itu kakeknya yang ketujuh. Ada yang mengatakan kakeknya ke-8. Dijaga hartanya. Karena orang saleh. Pentingnya kesolehan di sini. Dijaga hartanya. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Dan Tuhanmu ingin agar kedua anak yatim ini sudah dewasa, baru nanti Allah akan keluarkan harta bendanya ini. Ya, kalau enggak dikuatkan temboknya akan diambil sama orang kampung itu. Orang kampung itu jelek. Ya. Wa ma fa'altu an amri dzalik. Wa ma fa'altu an amri. Aku tidak melakukan urusan semuanya ini, perbuatan ini ya Musa. Ya, dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Ini semuanya dari Allah, dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan dengan kemauanku. Inilah ta'wil, tafsir yang kamu tidak faham. Ya. Jadi hadirin sekalian, di sini perlunya kesalehan. Sebagaimana Sayyid Ibn Musayyib mengatakan, la azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik. Aku ini tambah terus salat-salatku yang wajib, yang sunnah, amal ibadah untuk kamu. Dia ngomong sama anaknya, untuk kamu, supaya kamu nanti dijaga sama apa? Allah, gara-gara kesolehanku. Ini pentingnya orang tua yang apa? Yang saleh. Mungkin hari ini hadirin sekalian, orang tua khawatir terhadap masa depan anak ini. Zaman kita seperti ini, ya, dirusak oleh orang-orang liberal, orang-orang kafir ini. Sampai ada guru kemarin di daerah sini, ya, guru negeri. Dia kaget, sejarah PKI sudah tidak ada sekarang. Bahwa Partai Komunis pernah memberontak negeri ini sudah tidak ada. Sudah dikaburkan, pemahaman akidahnya juga dikaburkan. Allah justru menciptakan banyak agama, banyak keyakinan. Itu wajar. Allah sendiri yang menciptakan. Dalam Al-Quran itu begitu, mereka mengatakan begitu. Saya katakan kepada gurunya, itu keliru. Yang benar itu Allah meridhoi Islam. Selain Islam tidak diridhoi. Itu yang benar. Bukan Allah menciptakan semua keyakinan ini. Ya, jadi kita harus menghormati toleransi. Nah, itulah hadirin sekalian, ini bahaya liberal ini. Ya, sudah dicekoki di sekolah-sekolah ini. Bahaya. Kecuali mungkin yang sekolah Islam yang bagus atau pesantren masih bagus ya. Nah, ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, luar biasa hikmah yang bisa kita petik di sini. Bahwa Nabi Musa ini Nabi yang besar ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, yarhamullahu Musa la wadidtu annahu kana sabaru hatta yaqussu alaina min akhbarihima. Ya, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Sebenarnya aku lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar hingga lebih banyak dia bersama Nabi Khidir, sehingga kita dapat cerita yang banyak. Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Nabi Musa bersabar, dia akan mendapatkan apa? Ilmu yang banyak seperti itu. Ya, jadi pertama di sini hadirin sekalian bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, nama Khidir diambil dari apa? Ya, jadi ada riwayat di buku-buku tafsir hadirin sekalian, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadis ini dinyatakan sahih. Kenapa dinamakan Khidir? Waktu itu Khidir pernah duduk pada suatu tanah yang tandus ya. Maka tiba-tiba tanah sekitarnya itu langsung bergetar dan muncul tumbuhan-tumbuhan yang hijau dari bawahnya. Dihidupi oleh Khidir. Ya, tentunya ini karunia dari Allah SWT, mukjizat. Ya.
Di sini juga menyatakan bahwa Khidir memang nabi, bukan sekedar wali. Dia seorang apa? Nabi, bukan sekedar apa? Wali. Ya, buktinya Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilmah, dan kami ajarkan kepada dia ilmu. Ya. Dan juga dia mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Ini semuanya aku lakukan bukan dari diriku. Maksudnya dari siapa? Allah, aku diberitahu sama Allah. Berarti dia seorang apa? Nabi, hadirin sekalian. Ya. Dan juga dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Khidir ini dikasih ilmu, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu gaib yang tidak disadari oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, tidak mungkin ini wali kecuali nabi. Ya, dikasih kabar ilmu apa? Gaib. Itu biasanya nabi sama nabi sama rasul saja. Kalau wali itu karomah. Karomah itu bukan kesengajaan. Wali itu nggak tahu kalau dikasih karomah. Hadirin sekalian. Tiba-tiba ditolong begitu aja. Atau doanya dikabulkan. Kalau nabi rasul langsung menghadapi kaumnya, dikasih mukjizat, dikasih ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Khidir memang nabi, ya, bukan apa hanya sekedar apa wali, hadirin sekalian. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan Khidir bukan nabi, wali. Itu perbedaan pendapat, hal yang wajar, hadirin sekalian. Tapi tidak benar perkataan orang sufi yang mengatakan bahwa wali itu di atas nabi, di bawah rasul. Tambah bingung lagi, ngawur ini. Ya. Sehingga wali ini, banyak orang sekarang mengatakan wali itu bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, tidak mempan ditusuk pisau. Bukan itu definisi wali. Menurut hadis qudsi, kata Allah SWT, versi Quran, versi hadis, ya, wali itu dalam hadis Bukhari, ada dalam kitab Arba'in itu, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan sunnah-sunnah, itu wali. Makanya ini orang dibela sama Allah. Bahkan Allah mengatakan man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang dengan dia. Bayangkan, ini kalimat keras, perang. Orang yang memusuhi orang saleh diperangi sama Allah. Karena orang ini memerangi orang-orang saleh. Hati-hati memusuhi orang-orang beriman, hadirin sekalian. Kenapa? Karena orang ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Dia ini mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku cintai, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jadi yang paling tinggi itu apa? Amalan yang wajib. Begitu juga pahala. Baru yang kedua yang sunnah. Kemudian Allah melanjutkan, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku lagi dengan mengerjakan nawafil, nafilah, yakni mustahabbah, yang sunnah-sunnah, sampai aku mencintainya. Ya, sudah wajib yang sunnah dicintai sama Allah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akulah yang menjadi penglihatannya dia ketika dia apa? Melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah yang menjadi kedua tangannya ketika dia apa? Menggerakkan kedua tangannya. Wa rijlul lati yamshi biha, dan kedua kakinya ketika dia menggerakkan kedua kakinya. Aku, kata Allah SWT, hebat orang ini, sehingga dia melihat dengan pandangan dari Allah. Melihat itu yang enak-enak, yang baik-baik. Mendengar begitu juga. Menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, Allah yang punya peranan di sini. Sehingga dia lurus terus, hadirin sekalian. La in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la'utiyannahu, aku akan berikan. Wa la in ista'adani la'u'idannahu, kalau dia minta pertolongan kepadaku, aku akan apa? Tolong. Ini wali, hadirin sekalian, wali. Bukan wali itu enggak sholat, bahkan berbuat maksiat, nggak pakai baju, wali majdub katanya. Ini yang bodoh siapa ini? Yang walinya apa yang ngomong kayak gitu? Ya,
wali nggak sholat. Enggak, sholatnya ini di Mekah. Sholat Isya di Mekah, nanti jam 9 balik. Ini tambah nggak karu-karuan. Ya, tambah dibuat ngawur, hadirin sekalian. Bukan wali seperti itu. Ya. Jadi wali itu siapa saja yang beriman, bertakwa, yang beramal soleh itu wali, nggak bisa dibatasi itu. Dan mereka terkadang mati, nggak dikasih pertolongan sama Allah, mati. Allah inginkan mungkin dia mati syahid, ya sakit, nggak harus sakti mandraguna wali itu. Misalnya Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, dia dikasih pemberitahuan besok mau diambil. Ulama dulu itu sering bermusuhan sama siapa? Pemerintah, tapi bukan memberontak, menasehati. Ya, menasehati, nggak suka dengan nasihatnya diambil. Diambil Hasan Al-Basri besoknya sama Hajjaj bin Yusuf, pasukannya Hajjaj. Waktu itu menteri pertahanannya kalau sekarang ini. Hajjaj bin Yusuf kejam. Kemudian Hasan Al-Basri pindah ke rumah saudaranya, berdoa kepada Allah. Besoknya ketahuan juga digeledah rumahnya. Tidak ada dia. Pasukan tidak melihat siapa-siapa. Digeledah rumah saudaranya, rumahnya muter-muter, tidak ketahuan. Akhirnya pasukannya kembali melapor ke Menteri Pertahanan. Wahai Jenderal, tidak ada Imam Hasan Al-Basri. Sudah kita cari, kita obrak-abrik rumahnya, kamarnya, saudaranya, tidak ada. Kata Jenderal ini, siapa? Hajjaj bin Yusuf. Bukan kalian nggak menemukannya, dia itu ada. Cuma kalian nggak bisa melihat. Dia dilindungi sama Allah karena dia orang saleh. Padahal orang bejat loh ngomong kayak gini. Dia itu ada, nggak kemana-mana orang ini. Tapi kalian dibutahkan mata kalian oleh Allah sehingga kalian nggak bisa melihat karena dia orang apa? Saleh. Bayangkan, orang saleh. Ya udah, sudah nggak usah ditangkap, sudah percuma, nggak bisa kalian. Wong yang menolong ini Allah, tambah habis kalian. Bahasa kasarnya begitu. Udah biarkan, orang soleh. Hadirin sekalian, lihat kesolehan ini. Dia berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kelas Khidir. Ya, jadi hadirin sekalian, di sini pelajaran juga. Ada orang mengatakan Khidir ini orang dengan alasan Khidir ini bisa belajar dengan apa? Ilmu laduni tadi itu, ilmu apa? Laduni. Bukan ilmu dari Nabi Muhammad, bukan ilmu syariat dari Nabi Muhammad, ilmu sendiri dengan bertapa di mana begitu. Sehingga ujung-ujungnya tidak sholat, tidak puasa Ramadan, bikin syariat sendiri. Maka orang seperti ini murtad, kafir, keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia mengaku wali, tidak boleh seperti ini. Kemudian pertanyaannya juga, apakah Khidir masih hidup sekarang ini? Ya, pendapat para ulama mengatakan dia mati. Banyak hadis yang mengatakan siapapun yang tinggal di negeri ini, di bumi ini, ya lebih dari 100 tahun kecuali dia akan mati. Ya, dan Nabi mengatakan begitu juga umur umatku antara 70 sampai 60 tahun, 60 sampai 70 tahun. Begitu juga riwayat-riwayat juga, hadirin sekalian, manusia tidak akan kekal. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, laukana Musa hayyan, jika Nabi Musa itu hidup, dia tidak boleh kecuali mengikuti aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Khidir hidup, dia harus menemui aku, mengikuti aku. Tidak boleh sakarape dewe di lautan begitu. Ya, ini menunjukkan dia sudah meninggal dunia. Kata para ulama ini, dan ini pendapat yang kuat. Ya. Ini juga di sini pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya bersafar, ya, bepergian menuntut ilmu, hadirin sekalian. Boleh juga di sini seorang memiliki pembantu sebagaimana Nabi Musa memiliki siapa? Pembantu namanya Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun ini luar biasa dikasih pertolongan dari Allah ketika Nabi Musa mati, Nabi Harun mati. Nabi Musa lah, Yusha bin Nun lah yang memimpin Bani Israel untuk membebaskan Palestina. Ya, ketika perang
belum selesai, matahari mau apa? Terbenam. Langsung dia mengatakan, wahai matahari, innaki ma'murah. Kamu juga diperintah untuk tenggelam. Aku juga diperintah untuk perang. Ya Allah, hentikan matahari. Jangan sampai tenggelam. Perang belum selesai. Sampai selesai baru kamu apa? Tenggelam, wahai matahari. Subhanallah, matahari berhenti. Perang lanjut terus. Dulu itu kan perang klasik, hadirin sekalian. Kalau sudah matahari terbenam, dengan sendirinya apa? Selesaikan istirahat. Ini terus terang. Tidak ada seorang nabi yang pernah menghentikan apa? Matahari kecuali Yusha bin Nun. Berhenti. Jadi lama ininya apa? Terangnya ini lama sampai kalah itu yang menduduki Palestina, musuh itu. Baru kemudian bergerak dia tenggelam. Doanya dikabulkan sama Allah. Itu yang menggerakkan Allah, bukan siapa? Yusha bin Nun. Doanya makbul. Hanya ngomong saja, "Wahai apa matahari, berhenti kamu. Kamu juga diperintah. Ayo berhenti. Kita belum selesai perang." Bahasa kasarnya begitu. Ya Allah, berhentikan ini. Berhenti. Itu orang soleh. Hadirin, hebatnya orang soleh itu begitu. Ya, orang yang melakukan amal soleh, ibadah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 196, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya, ya, pesimis, tertipu dengan kebebasan orang kafir bergerak di negeri ini. Jangan buat kamu pesimis, mereka banyak uangnya, banyak fulusnya, berjaya, kadang perang mereka menang, bahagia, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jangan buat tertipu kamu. Ini semuanya mata qalil. Mata semuanya sedikit ini. Walaupun mereka kaya sedikit. Jangan khawatir, jangan sedih. Ujung-ujungnya mereka itu akan masuk neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu seburu-buru apa? Tempat kembali. Di akhir ayatnya itu tulisannya itu wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Kita hadir di majelis ilmu, salat, zikir, ini lebih baik daripada keadaan mereka. Jauh, hadirin sekalian. Lebih baik, apalagi di sisi Allah nanti surga. Jauh lebih baik daripada dunia, enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Kenapa mereka kaya raya sekarang ini? Senjata mereka, Rusia, Amerika, kaya raya, punya harta, padahal mereka ini mokongnya minta ampun. Nggak pernah sujud sama Allah, sujud sama setan. Bayangkan, dikasih sehat walafiat. Karena dunia ini tidak mulia di sisi Allah, hina dunia, hina. Jangan putus asa. Sekarang soalnya banyak gejala bunuh diri sekarang. Saya lihat radio sama dengar radio Surabaya itu bunuh diri di Margorejo, di beberapa tempat di Surabaya kemarin minggu-minggu ini. Ya, bunuh diri ada yang digagalkan, ada juga berita dari Jakarta artis bunuh diri kan begitu. Ya, karena menghadapi masalah dirinya nggak kuat, serahkan kepada Allah sudah. Serahkan kepada Allah, kita ikuti aja Allah ini. Jangan terperdaya dengan orang kafir. Kalau Anda mikiri mereka, kalah kita. Ini mereka semua sudah menguasai media, semuanya menguasai mereka. Sudah nggak ada, kalian nggak bisa, susah. Pas kita masih punya siapa? Allah. Jangan khawatir. Wa makaru wa makarullah. Itu prinsip kita, sekali. Cuma diingatkan bahwa dunia ini hina. Bahkan kata Nabi lebih hina daripada apa? Bangkai kambing. Jangan Anda putus asa sedih. Apa yang Anda lakukan ini, zikir, salat, itu lebih baik daripada mereka itu. Jangan khawatir. Toh dunia ini sementara. Makanya Allah berikan kepada orang kafir apapun. Kalau dunia ini mulia di sisi Allah, mahal, ya nggak dikasih. Walaupun satu gua air orang kafir, nggak dikasih minuman. Kalau dunia ini dianggap oleh Allah apa? Mahal. Tapi dihinakan dunia ini, hina. Dunia tempat kita untuk beramal, makanya banyak cobaan kita. Begitu ya. Iya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tutup. Ada yang bertanya?
Pak Udin. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi. Dan sekali lagi di sini adalah pelajaran disuruh sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Dan juga berbagi rezeki makanan, terutama bagaimana Nabi Musa berbagi makanan dengan siapa? Yusha bin Nun. Berbagi makan walaupun dia guru Nabi, ya, dia tawadhu, berbagi makanan dengan apa? Muridnya. Dan juga berkhidmat sama orang saleh. Ya, disunahkan berkhidmat sama orang apa? Saleh, nanti dapat keberkahannya. Sebagaimana Yusha bin Nun berkhidmat sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, yang menggantikan siapa? Pimpinan Bani Israel, Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini yang mengeluarkan mereka dari tanah Tih. Dihukum Bani Israel di tanah Tih, padang yang luas, dihukum nggak bisa kemana-mana 40 tahun. Ya, dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bisa mengeluarkan yaitu siapa? Yusha bin Nun, dan bahkan menaklukkan Palestina. Ya, Yusha bin Nun. Dan tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Ya, Allah itu yang dari Allah itu semuanya baik. Walaupun menurut manusia itu buruk. Virus itu mungkin bagi kita buruk, tapi bagi Allah semuanya baik. Kalau memang itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hikmahnya, cuma kita nggak tahu. Ya, seperti kasihan dia, ya, nggak adil Allah itu. Dia itu baik tapi masih kafir gitu. Baik padahal. Mana keadilan Allah? Ada yang mengatakan begitu. Ya, ini Muslim tapi mokong kan gitu. Bakhil. Ini kafir tapi apa? Baik. Ya, tetap itu semua dari Allah itu baik, adil. Cuma kita nggak tahu hikmahnya. Kadang diberitahu, kadang tidak diberitahu. Tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada Allah, tidak boleh apapun. Ya. Jadi Allah menciptakan apapun, hadirin sekalian, itu baik bagi Allah. Cuma kita ini yang belum paham masalahnya. Hikmah di balik itu semuanya. Jadi keburukan dari setan saja. Sebagaimana tadi itu siapa? Yusha bin Nun, dan tidak melupakan ini semuanya kecuali siapa? Setan. Yang buat aku lupa ini setan. Dia tidak mengatakan yang buat aku lupa ini Allah, lah, setan. Karena itu apa? Buruk. Ya, dari apa? Setan. Sedangkan dari Allah itu semuanya pasti apa? Baik. Cuma ini butuh iman tingkat tinggi. Ya, dapat fulus banyak, sandarkan dari Allah, memang semuanya bisa. Tapi ketika diuji, nah ini cobaan ini. Ya. Sandarkan kepada diri Anda atau setan, masih mending. Jangan kepada siapa? Allah. Oh, salah saya sendiri. Saya sembrono, saya banyak maksiat, saya setan kurang ajar. Ya, tapi nggak usah bilang setan kurang ajar, tambah sombong nanti. Ini dari setan, begitu aja. Dari setan yang terkutuk, begitu. Begitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.